成就完美战果，血债血偿了。 Saat Jidai sedang di kamarnya dikejutkan dengan bayangan seseorang. Jidai pun bergegas mengejarnya hingga orang tersebut memasuki ruang pribadi Jiu. Namun setelah Jidai memasukinya, dia terkejut ternyata orang tersebut adalah Tang Hua. Dia meyakinkan Jidai ada kejanggalan dengan saudaranya. Setelah lama mencari petunjuk, akhirnya Tang Hua menemukan ruang rahasia. Mereka berdua terkejut ternyata Jiu saudaranya Jidai, seorang pengkhianat. Dia adalah ketua persatuan Wushuang yang bekerja sama dengan sekte hantu. 是否已不必我多说？想明白了吗？ 如今时政俱在，无双会在眼都深埋已久，当战鬼人为由，一个搅弄风云的恶血毒瘤，这城主府中则必是恶手。 Pada malam hari, Qianlin diam-diam ingin pergi tanpa pamit. Namun dia dihadang oleh Yuanzhong karena Tan Yin akan sedih kehilangan temannya. Yuanzhong akan pura-pura menghajarnya, padahal akan mengaktifkan kembali inti kesaktiannya yang dihancurkan oleh ketua sekte hantu. Jidai dengan kemarahannya mendatangi saudaranya. Dia murka dan membongkar semuanya bahwa Jiu adalah ketua persatuan Wushuang. Jiu mengakuinya dan meminta maaf agar dirahasiakan kepada ayahnya yang masih bermeditasi untuk memudahkan usianya seperti Jidai. Namun Jidai tak bisa membantu karena Tang Hua sekte rubah telah mengetahuinya. Jiu harus meminta maaf sendiri kepada sang ayah. 是我糊涂了，我有罪，千万不要把此事告诉父亲。父亲一生艰辛，一定不会容我呀。 晚了，父亲早晚都会知道的。张觉，父亲一出关，便将一切和盘托出。我劝你还是自行坦白，父亲定会留你性命。 Qianlin tak jadi pergi, dia kembali ke kediaman Suyu. Karena apa yang dikatakan oleh Yuanzhong ada benarnya. Apalagi kini Yuanzhong telah membantu mengembalikan kesaktiannya. Qianlin tambah semangat untuk berlatih. Jiu mendatangi sang ayah yang masih bermeditasi, yang seharusnya meminta maaf malah berencana akan menghabisinya, mengatasnamakan Jidai membawa obat mujarab. Dan malam harinya, prajurit mendatangi ruangan Jidai dengan memfitnah telah menghabisi sang ayah. Sementara Jidai sendiri sudah terkena racun hingga tak bisa melawan. Keesokan harinya, dia dibawa akan dikurung di tempat terpencil, namun di tengah perjalanan dihadang oleh Tang Hua. Tang Hua dan semua rekannya mendatangi Yuanzhong. Dia melaporkan bahwa Jiu telah menghabisi ayahnya sendiri. 3 hari lagi dia akan diangkat menjadi wali kota menggantikan ayahnya. Tang Hua juga melaporkan bahwa Jiu adalah ketua persatuan Wushuang yang bekerja sama dengan sekte hantu untuk menghancurkan sekte rubah. 后掌舵人竟也是支援，而这邪门的无双商会，3日后便是城主大丧，百里相会带着有狐族的军士们星夜赶来。元忠，这时你有何打算？唐华，既然是你唐华的事，也没有不管的道理。 Dingxiu yang kondisinya semakin lemah akibat luka lamanya, tiba-tiba didatangi oleh ketua sekte hantu. Cao yang bersiap mengumpulkan kekuatan dari berbagai pihak. Dia juga mendatangi wali kota untuk membujuk agar gurunya ikut bergabung, seorang pendekar sakti bernama Guanji. Dan akhirnya, Cao yang berhasil mengumpulkan para pendekar tingkat tinggi untuk memperkuat pasukannya.
Tang Hua terkejut saat memeriksa kamar Jedi kosong. Diduga dia mendatangi saudaranya sendirian. Dan benar saja, Jedi sudah berada di sana untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Setelah memberikan penghormatan, Jedi membongkar semua kejahatan Jiu di depan seluruh petingginya. Sontak saja membuat mereka semua yang hadir terkejut. Jiu yang merasa semakin tersudutkan memerintahkan pasukannya. Namun saat akan menyerang, Yuanzhong dan para petinggi sekte rubah muncul. Jiu yang licik memutarbalikkan fakta bahwa semua ini siasat Yuanzhong untuk menghancurkan bangsa manusia. Saat kondisi semakin memanas, tiba-tiba Ding Su muncul seolah-olah menjadi orang paling bijak, padahal dia sudah bekerja sama dengan sekte hantu. Dengan mengejutkan, Ding Su menekan Yuanzhong bahwa misinya akan menghancurkan dunia dengan kekuatan tangan dewa. Yuanzhong menghadapinya dengan tenang. 大祭司想借神之左手之力两足交恶，对谁都没有好处，放下天罚毁灭人间的念头，是非曲直，放弃了吗？ Tan Yin sengaja diundang oleh Guanji, padahal tujuannya untuk mengurungnya agar Tan Yin tak dapat membantu Yuanzhong. Sementara Yuanzhong semakin tersudutkan oleh bualan Ding Su yang membuat semua orang terkejut, terutama para petinggi sekte rubah. Ding Su mengeluarkan segel pantian untuk mengurung Yuanzhong kembali. 我一语杀翻眼都。 Yuanzhong semakin murka, namun dia berhasil dilukai oleh belati dewa. Saat akan menghabisi Ding Su, Tang Hua menyarankan agar Yuanzhong segera menyelamatkan Tan Yin yang dikurung oleh Guanji. Tan Yin masih dikurung oleh Guanji. Dia berusaha sekuat tenaga menghancurkan formasinya, namun sia-sia. Tak lama Yuanzhong tiba di sana, namun tiba-tiba Cao Yang dan pasukannya muncul. Semua telah direncanakan olehnya. Yuanzhong masih bisa bertahan meski kondisinya terluka parah. Dan tiba-tiba Dewi Hanyu muncul turun ke bumi, memfitnah bahwa Yuanzhong telah kerasukan iblis untuk menghancurkan dunia. Dia mengumumkan kepada seluruh manusia, siapapun yang bisa menghabisi Yuanzhong maka akan diberikan keistimewaan oleh para dewa. Saat sekte hantu akan menyerang lagi dengan tepat waktu, Qianlin muncul. Dia akan menghadang mereka, sementara Yuanzhong harus segera menyelamatkan Tan Yin. Yuanzhong dihadang oleh ratusan rakyat karena percaya pada ucapan Dewi Hanyu. Dan tiba-tiba dia dilukai lagi oleh utusan sekte hantu yang menyamar menjadi rakyat. Yuanzhong dihina dan diperlakukan buruk oleh rakyat yang dia lindungi. Tan Yin yang masih berusaha keras menghancurkan formasinya, memutuskan untuk mengeluarkan tulang dewa dari tubuhnya yang membuat Guanji terkejut. Tan Yin akan menghancurkan tulang dewa yang otomatis dia akan menjadi manusia biasa. Akhirnya Guanji sadar bahwa Tan Yin adalah Dewi Wushuang yang sangat dia hormati. Dan akhirnya...
seluruh pasukan gabungan dari 4 alam mengepung Yuanzhong yang sudah lemah tak berdaya. Para pendekar tingkat tinggi bersiap akan menghabisi Yuanzhong. Han Yu yang melihat dari atas tersenyum gembira misinya akan segera tercapai. Tak ada pilihan lain, Yuanzhong memanggil 5 kekuatan artefak tangan dewa. Dan akhirnya Tan Yin muncul, meski bukan lagi seorang dewa namun kesaktiannya sangat tinggi. Sebelum menjadi dewa, dialah yang menciptakan tangan dewa dan membangun kota Yandu. Tan Yin terkejut melihat Yuanzhong dikepung dan terluka parah. Wali kota mengerahkan seluruh pasukannya. Tan Yin pun murka mengambil kembali kemakmuran kota Yandu dan memindahkannya jauh dari sana. Akhirnya mereka selamat. Tan Yin membawa Yuanzhong untuk diobati. Pasukan sekte hantu mengejar namun tak berhasil menemukannya. Petugas melaporkan kepada wali kota bahwa Tang Hua dan Qianlin berhasil ditangkap dikurung di penjara bawah tanah. Namun Yuanzhong dan Tan Yin berhasil melarikan diri. Sementara Han Yu dipanggil oleh 5 dewa tentang hilangnya kedewaan Tan Yin. Namun Han Yu menjawab seolah tak mengetahui apa-apa, yang membuat Long Bo terkejut. Karena dia mengetahui semua yang terjadi namun dia takut oleh Han Yu. Demi keamanan misinya, Han Yu akan mengurung Long Bo. 是有什么话想说？不想知道那日我与谭音为何？那你做了什么？我万事以太和为先。也对，也对。Tang Hua dan Qianlin yang masih dikurung diselamatkan oleh Jidai. Namun setelah keluar, mereka dihadang oleh pasukan wali kota. Saat mereka semua akan menyerang, dengan tepat waktu Shen Ying muncul. Dia membawa plakat dari Guanji bahwa yang menghabisi wali kota adalah Jiu. Seluruh pasukan pun tunduk. Shen Ying membawa mereka ke hadapan Guanji. Guanji yang kini sudah sadar akan membantu mereka. Dia memohon agar Jidai menjadi wali kota menggantikan posisi adiknya. 严师，您这是？请你带领我族从今往后东王兴盛的道路。恶魔的明枪冷箭阴谋陷阱。 Sekte hantu masih mengejar Yuanzhong namun dia berhasil dikelabui oleh Tan Yin. Sementara Tan Yin kini berada di tengah hutan sedang berusaha memulihkan Yuanzhong. Dan keesokan harinya Yuanzhong akhirnya tersadar. Dia memanggil teman masa kecilnya bernama Juan yang tinggal di hutan tersebut. Mereka akan tinggal di kediaman Juan untuk sementara waktu. 里啊，住着一个我的朋友。别躲了，出来吧。文仲，你来干嘛？这是我的儿时好友，你可以叫他卷卷。 Mereka bertiga pergi mencari keberadaan Yuanzhong dan Tan Yin. Di tengah perjalanan mereka singgah di kuil tua terbengkalai. Setelah memasukinya, Jidai terkejut melihat patung Dewi Sulam yang ternyata dialah yang telah memberikan Jidai kembali muda. Namun dengan mengejutkan, ternyata Dewi Sulam adalah Han Yu. 一别多年，秀神娘娘，滋味可还好吗？就是你完成交易的时候，神明不会恩赐一个无用之人。 Mereka melanjutkan perjalanannya hingga tiba di perbatasan wilayah. Jidai cemas dan serba salah. Dia ditekan oleh Han Yu. Jika tak menyelesaikan tugasnya dalam waktu dekat, maka Jidai akan kembali tua. Dan saat mereka memasuki hutan, Tang Hua merasakan adanya pembatas. 让他们进来。啊！ 唐华， Akhirnya mereka berhasil menemukan Yuanzhong. Mereka pun membahas rencana selanjutnya. Dan tiba-tiba Yuanzhong mengatakan yang mengejutkan bahwa dia dan Tan Yin akan segera menikah besok. Malam harinya, Jidai melakukan siasat dengan membongkar siapa Tan Yin sebenarnya. Yuanzhong terkejut setelah diberitahu bahwa Tan Yin adalah Dewi Wusuang yang menciptakan tangan dewa. Jidai mengatakan bahwa Tan Yin memiliki misi untuk mengambil kembali tangan dewa untuk diberikan kepada Dewa Taihi yang intinya Tan Yin tak mencintainya. Keesokan harinya, Tan Yin sudah siap memakai baju pengantin untuk melaksanakan pernikahan. Namun semua terkejut karena tak melihat Yuanzhong. Tan Yin pun keluar dan mencurigai Jidai karena dia melihat Yuanzhong berbincang dengan Jidai semalam. 你跟他说了什么？你昨晚见过他了？ 我没有。你撒谎！谁派你来的？秀神娘娘，
季太医，来找我。 Tan Yin berhasil menemukan Yuan Zhong. Yuan Zhong mengatakan semuanya apa yang dikatakan oleh Jidai, dan akhirnya Tan Yin mengakuinya. Selama ini dia merahasiakannya karena terhalang oleh sumpahnya kepada 5 dewa. Namun Yuan Zhong tetap kecewa karena Tan Yin menemani hidupnya hanya untuk menunggu kematiannya agar bisa mengambil kembali tangan dewa. Tan Yin berusaha menjelaskan bahwa semua ini fitnah dan salah paham. Namun dia tak bisa mengungkapkan isi hatinya karena termasuk kepada 3 sumpahnya. Dan dengan mengejutkan, Yuan Zhong melepaskan tangan dewa dari tubuhnya. Yuan Zhong terkepar lemah, tak sadarkan diri. Tangan dewa masih berada di sana tak jauh dari tuannya. Tak lama muncul 3 temannya, mereka menyalahkan Tan Yin yang menyebabkan tangan dewa terputus. Tan Yin bergegas membawa tangan dewa menghadap 5 dewa. Mereka marah karena Tan Yin telah melepaskan status dewa. Dia pun menjelaskan semuanya bahwa semua ini ulah Han Yu yang berambisi ingin mengambil tangan dewa. Setelah lama berdebat, akhirnya Tan Yin menyadari bahwa semua ini ilusi yang dibuat oleh Han Yu. Han Yu mengatakan yang mengejutkan bahwa sebenarnya Dewa Taihi sudah tewas. Ternyata misi Han Yu bukan demi Dewa Taihi, namun untuk membangkitkan Raja Iblis. Sontak saja membuat Tan Yin terkejut. Dan akhirnya Han Yu berhasil merebut tangan dewa dan berhasil mengurung Tan Yin. Sementara Yuan Zhong masih tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba ketua sekte hantu muncul akan menghabisi Yuan Zhong. Dan tiba-tiba Han Yu muncul. Dia bergegas mendatangi Yuan Zhong. Han Yu mengeluarkan tangan dewa yang sudah dirasuki Raja Iblis, lalu menyatukan kembali ke tubuh Yuan Zhong. Dan akhirnya kini Raja Iblis mengendalikan Yuan Zhong sepenuhnya. Setelah berjuang sekian lama, akhirnya Mei Chan berhasil menjadi seorang dewa. Dia kini tinggal di alam dewa namun belum mengetahui semua yang terjadi. Mei Chan yang sedang berkeliling di alam dewa tersengaja melihat sebuah lukisan yang mengeluarkan kekuatan. Mei Chan terkejut mendengar suara Tan Yin dari lukisan tersebut. Tan Yin meminta tolong untuk menghancurkan formasinya. 你退后，交给我吧。好。 我们走。 Anggota sekte rubah melaporkan bahwa Yuan Zhong sedang menuju sekte. Dingsu terkejut dan memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pasukan. Dan tak lama Yuan Zhong pun muncul. Mereka semua belum mengetahui bahwa Yuan Zhong adalah Raja Iblis.臣服于我，你妄想！或者死。愿臣服。愿归顺。我愿归顺。 Tan Yin berhasil mengumpulkan pasukan dari berbagai sekte, termasuk Jidai membawa seluruh prajuritnya untuk bergabung. Mereka bersiap akan menyerang markas besar Raja Iblis. Tan Yin memberikan arahan agar pasukan dibagi menjadi 2 kelompok. Dia dan Mei Chan akan menyerang gerbang utama menahan Raja Iblis dan Han Yu agar tak turun gunung menyebabkan malapetaka. Sisanya menyerang puncak Tianku untuk menyelamatkan Tang Hua dan yang lainnya. Dan akhirnya pertempuran besar pun terjadi.
Jidai dan Qianlin berhasil membawa pasukannya menuju puncak Tianku, hingga akhirnya dua pasukan besar bertemu. Akhirnya para pendekar yang ditahan berhasil dibebaskan. Mereka membagi tugas, sebagian membantu Tan Yin dan sebagian lagi menghadapi pasukan sekte hantu. Sementara Tan Yin dan Mei San sudah sampai di halaman Aula Raja Iblis. Dan akhirnya Tan Yin berhasil memasuki Aula Raja Iblis. Merasa memiliki kesaktian yang tinggi, Raja Iblis sangat tenang menghadapinya. Tan Yin hanya dianggap makhluk kecil, menyentuhnya pun tak akan mampu. Tan Yin memasuki alam bawah sadar Yuanzhong, sementara para pendekar masih bertarung dengan brutal. Qianlin berhasil menghabisi ketua sekte hantu. Kini giliran Tang Hua dan Jidai menghadapi Dingsu. Dingsu akhirnya tewas, namun Jidai terluka parah dan perlahan dia mulai menua dan tersadarkan diri. Sementara Tan Yin yang masih mencari Yuanzhong bertemu dengan 5 artefak tangan dewa. Mereka mengatakan bahwa pikiran Yuanzhong masih dikendalikan oleh Raja Iblis. Mereka berlima melindungi ingatannya yang tersisa. Tan Yin harus segera membangunkan Yuanzhong. Dia pun bergegas menemuinya. Dan 5 artefak memutuskan untuk mengorbankan diri, menggabungkan kekuatan untuk membantu Yuanzhong. Tak disangka Yuanzhong menghilang dari hadapannya yang membuat Tan Yin histeris. Tak lama Raja Iblis muncul dengan mengatakan bahwa Yuanzhong telah tewas. Dan tiba-tiba Yuanzhong muncul yang membuat Raja Iblis dan Tan Yin terkejut, tak percaya Yuanzhong masih hidup. Kini saatnya Yuanzhong melawan Raja Iblis. Tak peduli setinggi apa kesaktiannya, dia akan melawannya. Dan akhirnya Raja Iblis berhasil dimusnahkan. Mereka kini bersatu kembali, tak ada lagi penghalangnya. Sementara Tang Hua masih berusaha sekuat tenaga melawan Han Yu. Mereka bertiga tak mampu menandingi kesaktian Han Yu. Mei San terluka parah hingga akhirnya dia tak mampu bertahan. Dan saat Han Yu akan menghabisi mereka berdua, Yuanzhong muncul. Han Yu terkejut melihat Yuanzhong masih hidup, yang berarti Raja Iblis telah musnah. Han Yu frustasi dan murka, mengeluarkan seluruh kekuatannya akan menghancurkan Gunung Pangwai.
他要将方万山化作锈土。韩蜜姐姐，跟我走吧。Hanyu lenyap bersama Gunung Pangwai memasuki lukisan sulam miliknya. Semua pendekar yang tersisa berkumpul di kaki gunung. Akhirnya semua kekacauan dan masalah berhasil diselesaikan. Dunia kini menjadi tentram, aman, dan damai. Setelah keadaan kondusif, Tang Hua mendatangi kediaman Jidai. Tak lama muncul Shen Ying mengatakan, sejak pertempuran besar, Jidai menyerahkan jabatan wali kota kepadanya, dan Jidai menghilang hingga saat ini tak ada yang mengetahui keberadaannya. Yang ternyata Jidai sengaja bersembunyi menghindari Tang Hua karena kondisinya kini kembali menjadi tua. Tang Hua pun pergi dan dia bertemu dengan Qianlin. Qianlin kini menjadi ketua sekte hantu. Begitu juga dengan Tang Hua menjadi ketua sekte rubah. Dia mengundang Tang Hua dan ketua sekte lainnya termasuk wali kota untuk menandatangani perjanjian perdamaian seluruh sekte di wilayah Gusan. Sementara Yuanzhong dan Tan Yin hidup bebas berkelana menjelajahi dunia. Mereka berdua hidup bahagia dengan penuh kedamaian dan kasih sayang. Namun sayang, Tan Yin tak bisa bertahan lama karena luka dalam akibat dari sumpahnya yang dilanggar. Hingga akhirnya Tan Yin pun tewas. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, seorang dewa turun ke bumi mendatangi Yuanzhong. Dia memohon agar Yuanzhong bersedia menjadi dewa agung menggantikan Tai Hi. Yuanzhong dengan tegas menolak. Namun dia seketika berbinar dan berubah pikiran setelah dewa tersebut mengatakan bahwa Tan Yin masih hidup. Jiwanya kini berada di alam dewa dan tak lama lagi akan mencapai kesempurnaan. Yuanzhong pun dengan senang hati bersedia menjadi dewa agung. Dia gembira akan segera bersatu kembali dengan Tan Yin. Dan kisah film pun selesai. 如蝶蜕重生。他还在。是的，相聚的那一天。我会陪着你的，别害怕，元忠。我向你保证，我一定会回到你身边。